Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steve Audi dengan NIM A11 2023 15120. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang telah kami buat, yaitu dengan judul prediksi kelayakan air minum berdasarkan parameter kualitas air. Untuk pertama, algoritma random forest penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat krusial bagi kesehatan masyarakat. Namun, pencemaran air akibat limbah semakin meningkat, yang menyebabkan ketersediaan air layak dikonsumsi semakin terbatas. Masalah utamanya adalah pengujian kualitas air secara konvensional di laboratorium membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Padahal, kebutuhan untuk mengetahui apakah air aman atau tidak seringkali bersifat mendesak untuk menjaga penyakit. Oleh karena itu, kami mengajukan solusi berupa sistem prediksi otomatis menggunakan mesin learning yang mampu melakukan klasifikasi dengan cepat dan efisien. Dan untuk pertama, dan untuk kedua, tujuan dan manfaatnya yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pendukung keputusan atau decision support system. Eh, untuk manfaatnya itu ada pertama, ada akurasi tinggi menggunakan algoritma random forest yang mampu menangani data kompleks. Efisiensi kedua untuk efisiensi waktu memberi hasil analisis secara real time tanpa menunggu hasilnya berhari-hari. Dan ketiga, komprehensif, yaitu menganalisis 9 parameter fisika dan kimia sekaligus untuk penentuan kelayakan. Dan selanjutnya kita ada metodologinya. Masuk ke metodologi, kami menggunakan dataset water quality yang terdiri dari 3.276 sampel data. Algoritma yang kami pilih adalah random forest classifier. Alasan pemilihannya adalah karena metode ini menggunakan teknik ensemble learning atau menggabungkan banyak pohon keputusan yang terbukti lebih stabil dan akurat dibandingkan algoritma tunggal seperti decision tree dalam menangani resiko overfitting. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan diimplementasikan menjadi aplikasi web menggunakan framework SteamRead. Dan untuk demo aplikasi beranda yaitu the making process. Di elemen beranda kami mendesain antarmuka yang ramah pengguna. Di sebelah kiri terdapat di sidebar navigasi yang memisahkan menu informasi dan menu prediksi, sehingga pengguna awam pun dapat mengoperasikan dengan mudah. Dan untuk input datanya masuk ke fitur inti yaitu halaman prediksinya ya. Di sini sistem meminta pengguna untuk memasukkan 9 parameter kualitas air sesuai standar WHO dan Permenkes, meliputi pH, ya derajat keasaman, hardness, kekerasan air, solid, zat padat terlarut, hingga turbidity yaitu kekeruhan. Formulir ini dirancang dinamis memungkinkan input nilai desimal untuk presisi yang lebih tinggi. Dan untuk skenario hasilnya yaitu layak minumnya. Jadi mari kita lihat dari skenario pertama. Setelah data dimasukkan ke tombol analisis ditekan, sistem memproses data tersebut menggunakan model yang sudah dilatih. Jika hasil prediksi menunjukkan indikator hijau dengan status layak minum, ini berarti kombinasi parameter air tersebut memenuhi standar potabilitas. Sistem juga menampilkan tingkat keyakinan yaitu confidence score sebesar 53% yang menunjukkan probabilitas prediksi model terhadap kelas tersebut. Dan yang tidak layak itu sebaliknya. Pada skenario kedua itu jika parameter air mengandung nilai berbahaya, misal pH-nya terlalu rendah atau sulfat terlalu tinggi, sistem akan langsung memberikan peringatan berupa indikator merah dengan status tidak layak seperti ini. Untuk sistem juga memberikan rekomendasi aksi praktis di bagian bawah seperti saran untuk melakukan penyaringan ulang atau merebus air sehingga pengguna tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Untuk di bagian evaluasi model berdasarkan hasil pengujian model, algoritma random forest yang kami terapkan berhasil memberikan performa yang baik. Analisis feature importance dari model kami menunjukkan bahwa parameter seperti pH dan sulfat memiliki pengaruh paling signifikan dalam menentukan layakan air. Hal ini sejalan dengan teori kualitas air bahwa keseimbangan kimia sangat mempengaruhi keamanan konsumsi. Untuk kesimpulan ini, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma random forest berhasil diimplementasikan untuk memprediksi kelayakan air minum. Untuk kedua, aplikasi berbasis web yang dibangun mampu memberikan penilaian kualitas air secara cepat dan efisien sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu peringatan dini bagi masyarakat. Eee, untuk PPT-nya sudah selesai, mari kita lanjut kepada untuk pengodingannya, sorry.
Nah, untuk pengodingannya itu seperti ini. Kita penjelasan bagian utama yaitu untuk memanggil library-nya. Ini library-nya, yaitu ada Streamlit untuk tampilan webnya. Dan untuk pada Streamlit untuk mengolah data, dan Joblit memanggil model AI yang sudah dilatih. Dan untuk selanjutnya yaitu di bagian untuk load model dan scalar inti machine learning ini memanggil itu gunanya untuk memanggil model rainforest dan scalar model ini tidak dilatih ulang, tapi langsung digunakan untuk prediksi. Aplikasi ini bisa cepat dan lebih efisien. Dan untuk judul dan deskripsi aplikasinya itu ini hanya untuk tampilan saja ya. Jadi untuk tampilan utamanya seperti ini. Untuk tampilan utamanya jadi ini bukan logo AI, hanya antarmuka pengguna. Dan untuk input paling pentingnya yaitu berada di nah, ini untuk paling pentingnya bagian ini digunakan untuk mengambil data kualitas dari ayat pengguna. Nah, ini. Jadi seperti bahan mentah yang belum diproses oleh webnya gitu, oleh AI. Dan untuk selanjutnya yaitu atau kita jelaskan salah satu yaitu ya berada di prediksi. Ini bagian prediksi itu seperti yang ada di web. Nah, jadi dia itu untuk menguji tesnya yang tadi saya jelaskan di PPT. Jadi dia itu menguji sebuah keasaman, sebuah ppm dan organik karbonnya. Jadi pada saat kita menguji airnya itu dan kita masukkan datanya di sini, nanti kita analisis sekarang. Ini kita akan mendapatkan uji kelayakan yang ada pada PPT tadi. Jadi seperti nanti kalau untuk dimasukkan datanya, nanti dia akan seperti ini. PPT gitu. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Jadi ya untuk layak minum bisa di layak minum, untuk yang tidak nanti dia akan memberi peringatan yaitu tidak layak atau ada atau bisa tidak atau bisa dari persenan itu. Jadi nanti terlihat sekali untuk air yang bisa diminum dan tidak. Nah, ini untuk logika prediksinya. Nah, jadi ini sebuah codingan yang nanti pada saat resultnya atau hasilnya pada saat kita memasukkan di sebuah webnya. Nah, jadi pada saat kita masukkan, ya ini hasilnya seperti ini. Ini hasil codingan seperti ini, dan ini hasil di pada webnya. Nah, ini di bagian tentang itu untuk di bagian tentang, jadi kita tambahin untuk seperti penjelasan yaitu pada pH atau tingkat keasaman. Jadi kita kita itu membuat sebuah di bagian sidebar-nya itu tentang supaya orang itu tahu apa yang artinya pH, hardness, atau solid dan sebagainya ya. Jadi orang-orang itu tidak bingung jika pada saat mengakses web kita. Nah, seperti ini ya untuk tentangnya di bagian websitenya. Nah, jadi metode penilaian ini ambil dibangun berdasarkan penilaian tugas air mengenai klasifikasi kualitas air. Metode utama yang digunakan adalah harian proses airnya. Ini untuk penjelasannya. Jadi orang pada saat masuk webnya, jika orang itu masih bingung untuk bagian prediksinya yaitu pengujiannya segala macam, mereka bisa melihat dari sini dulu. Nah, untuk anggap saja mereka tidak tahu ya apa itu organik karbon, yaitu bisa lihat dari tentang ini. Nah, untuk awal-awal ini ya untuk fitur utamanya yaitu bisa dilihat dari sini, bisa dibaca. Jika ingin pengunjung bisa melihat dari prediksi dari kiri itu, jadi orang itu lebih gampang untuk menguji sebuah air tanpa harusnya ke laboratorium. Karena memang sudah tadi saya jelaskan di PPT, biaya yang di laboratorium itu sangat mahal. Ya, Bu. Ya intinya sangat tidak efisien lah untuk bagi orang-orang yang langsung menguji langsung. Nah, jadi kita buatkan aplikasi yang orang itu bisa bisa untuk mudah untuk mengakses untuk
eee, uji kelayakannya airnya. Sudah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari codingan, nah dari untuk ini app segala macam. Nah, untuk di bagian yang untuk menampilkan hasil layar dan untuk codingan yang bisa dilihat untuk pada saat hasil inputnya yang pada website ini. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.